Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Kadafi dengan NPM 245102105. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 33 kabupaten di Sumatera Utara dengan variabelnya Y kemiskinan, X1 laju pertumbuhan, X2 TPT, dan X3 IPM. Kita langsung saja ke data. Pertama, clear, set more of, dan capture low close. Ini berguna untuk proses awal dengan membersihkan memori data. Dan ini berguna untuk menampilkan data milik kita. Dan import Excel ini untuk memindahkan Excel kita ke data. Dan kita juga memastikan semua data terbaca sebagai numerik dengan perintah seperti ini. Dan inilah data yang sudah saya buat di Excel. Belum melakukan regresi, kita sangat penting untuk melihat pola hubungan awal melalui grafik scatter plot. Di sini kita menggunakan perintah grab to way scatter.
Ini adalah data-data. Nah, ini mana sih anjing? Ini berguna untuk melihat sebaran hubungan antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen X1, X2, dan X3. Dan yang tadi adalah eh, berupa grafik dari variabel-variabel tersebut. Dan kita akan masuk ke regresi. Di sini saya akan menjelaskan hasil regresi. Pertama, nilai R square sebesar 0,7642. Artinya sebesar 76,42%, variasi tingkat kemiskinan di daerah penelitian dapat dijelaskan oleh laju pertumbuhan, IPT, dan IPM. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien negatif sebesar minus 0,084. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat kemiskinan secara signifikan akan menurun. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien positif 0,052. Artinya peningkatan pengangguran secara nyata mendorong peningkatan kemiskinan. Yang keempat, indeks pembangunan manusia memiliki koefisien negatif yang sebesar minus 0,124. Ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas manusia adalah faktor paling kuat dalam mereduksi kemiskinan di daerah ini. Kita akan masuk ke uji asumsi kelas.
Ini uji normalitas dari grafik kernel density, kita bisa melihat plot residual, garis padat, sudah mengikuti lekukan kurva normal atau garis putus-putus dengan sangat baik. Setelah variabel Y ditransformasikan ke bentuk akar kuadrat, uji statistik Shapiro-Wilk juga menunjukkan nilai p-value lebih dari 0,05, yang berarti residual terdistribusi secara normal. Uji hetero heteroskedastisitas menggunakan Gross-Pagan test. Kita memperoleh nilai prop yang lebih sebesar dari 0,05. Ini berarti model kita bebas dari masalah heteroskedastisitas atau varians residual bersifat konstan atau homoskedastis. Lalu yang terakhir, uji multikolinearitas. Nilai FIF untuk semua variabel independen berada di bawah angka 10, umumnya berkisar antara 1 hingga 3. Hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel bebas. Kesimpulannya, model ekonomi yang kita bangun ini sudah sehat secara statistik dan teoritis. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penekanan angka pengangguran, serta peningkatan sektor IPM merupakan kunci utama dalam menekan laju kemiskinan di daerah penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.